stars. Berdiri. Siap, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi, Bu. Selamat pagi semua. Iya. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu cek untuk kehadiran kita pada pagi hari ini ya. Apakah semua hadir pada pagi hari ini? Tidak, Ibu. Siapa saja yang tidak hadir? Rifki sama mereka, Ibu. Kemarin pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat materi yang sudah Ibu berikan atau materi yang sudah kita pelajari bersama-sama itu tentang apa? Tentang kesetaraan gender. Nah, setelah kita belajar tentang materi kesetaraan gender, hari ini materi Ibu yang akan Ibu bawakan adalah sebab akibat adanya apa? Penggolongan sosial. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, setelah menyimak gambar tentang sebab dan akibat adanya penggolongan sosial, peserta didik dapat memahami sebab dan akibat adanya penggolongan sosial dengan tepat dan benar. Kemudian, setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik dapat menganalisis sebab dan akibat adanya penggolongan sosial dengan tepat dan benar, berlandaskan rasa ingin tahu, kritis dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil diskusi tentang sebab dan akibat adanya penggolongan sosial dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke. Selanjutnya, hari ini yang akan kita bahas bersama-sama setelah kalian mengetahui tujuan pembelajarannya itu tentang sebab akibat adanya penggolongan sosial. Kalian juga akan belajar tentang faktor penyebab penggolongan sosial. Kemudian ada akibat penggolongan sosial. Nah, perhatikan untuk slide yang Ibu tampilkan. Di sini ada tidak yang tahu gambar ini mencerminkan tentang apa? Tentang kebudayaan. Ada berapa budaya di sini? Kalau yang ini biasanya berasal dari mana? Wah, ya. Ada juga yang memakai baju warna biru. Nah, tentunya ini sebentar kalian akan tahu penggolongan sosial itu apa sangkut pautnya dengan gambar yang Ibu sudah tampilkan. Kemudian ada yang tahu ini menggambarkan tentang apa gambar yang ada ini? Agama. Tentang agama. Di Indonesia ada berapa agama yang diakui? 6. Oke. Nah, dari akibat penggolongan sosial ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak negatifnya. Sekarang, siapa yang bisa jelaskan mulai dari dampak positifnya? Silakan. Oh iya, ayo. Dampak positif secara normatif adanya diferensiasi sosial menimbulkan seperangkat hak dan kewajiban yang sama di mata hukum formal. Akan tetapi di dalam kenyataannya diferensiasi. Jadi akibat penggolongan sosial ini ada dampak positifnya ya. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya adalah menimbulkan kelas-kelas sosial atau kelompok-kelompok sosial. Selanjutnya,
Do. Dampak negatif, selain memiliki dampak positif, diferensiasi sosial juga tak lepas dari dampak negatif. Karena adanya perbedaan sosial, maka secara tidak langsung juga akan memicu adanya disegregasi sosial apabila tiap kelompok yang berbeda saling Oke, terima kasih. Berikan di aplaus. Nah, Ibu jelaskan ya, Ibu sedikit jelaskan. Sebelumnya, ya, Ibu pernah menjelaskan tentang di dalam kelas ini tidak hanya ada satu suku, ya, tidak hanya ada satu suku. Ada suku apa di sini? Suku Kaili, apa lagi? Ada Bali, Toraja, ada Bugis, ya, berbeda ya, berbeda suku. Tapi ketika kelompok-kelompok ini atau penggolongan sosial ini dalam perbedaan suku berbeda, tapi bagaimana kalian di sini bisa menyatu? Kalau di penjelasan dari dampak negatif yang timbul akibat penggolongan sosial itu, ya, masing-masing saling mengedepankan kepentingan misalnya sukunya atau kebiasaannya, ya. Masing-masing tidak ada toleransi yang ada di dalam. Berarti itu terjadi dampak negatif. Kalau dampak positifnya apa yang terjadi, anak-anak? Kalian di dalamnya akan saling menghargai, ya. Yang dari suku Bugis, ya, tentu adat istiadatnya akan berbeda. Pernah Ibu tanyakan, kalau di acara pernikahan misalnya, apakah yang dari suku Kaili memakai baju adat perkawinan suku Bugis? Tidak kan? Nah, berbeda. Tapi kenapa itu bisa berjalan dengan baik? Karena di dalamnya kalian saling menghargai, tidak mementingkan apa? Kepentingan diri sendiri, saling menghargai. Ada yang bertanya? Ya, oke, kita lanjut. Ibu akan membagi kelompok, ya. Ibu akan membagi kelompok. Masing-masing kelompok itu, ya, akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan lewat WhatsApp group, ya. Silakan berdiskusi tentang masalah-masalah penggolongan sosial yang ada di dalam, ya. Silakan berdiskusi. Kalau yang namanya diskusi berarti bekerja sama dalam kelompok. Tidak ada yang bekerja secara individu. Jadi silakan dari penjelasan Ibu kalian bekerja sama menyelesaikan LKPD yang ada, ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya masing-masing. Silakan. Jadi tolong diperhatikan untuk temannya yang maju untuk presentasi hasil diskusi mereka mengenai sebab akibat adanya penggolongan sosial. Sebentar, setelah selesai mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan, kalau ada yang bertanya di kelompok 2 dan kelompok 3 atau memberikan saran silakan. Ya. Selamat pagi. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari
soal yang pertama, dari tampilan gambar, bagaimanakah pendapat kalian tentang sebab dan akibat? Menurut dari kelompok kami, penggolongan sosial mengakibatkan timbulnya ketimpangan atau ketidaksamaan tingkat ekonomi di masyarakat. Dan yang soal yang kedua, setelah berdiskusi dengan kelompok diskusikan sebab warga masyarakat, dan kedua tidak melakukan diskriminasi terhadap tetangga yang berbeda agama, ras, suku, dan budaya. Sekian hasil diskusi dari kelompok Menurut 1. kelompok kami, sebab akibat adanya penggolongan sosial adalah adanya perbedaan kelas sosial dan polarisasi atau hubungan sosial yang terjadi antara dua kelas sosial yang berbeda, sehingga salah satu di antaranya memiliki dominasi serta kemampuan yang tidak disampaikan, di mana biasanya untuk sikap yang ditunjukkan melakukan penekanan antara pihak yang ada dalam sertifikasi sosial tersebut, itu tidak mementingkan kepentingan pribadi, utamakan kepentingan bersama, dan membuka rasa toleransi antar umat beragama. Sekian dari kami kelompok 2. Sebaiknya kita bersikap terhadap berbagai macam perbedaan yang ada di dalam stratifikasi sosial tersebut. Jawaban kami, hidup saling berdamping dan tolong-menolong tanpa membeda-bedakan status perbedaan, tidak memaksakan kehendak atas sesuatu. Terima kasih. Ya. Oke, itu saja materi kita hari ini. Lebih aktif lagi dalam berdiskusi, dan dari pemaparan materi kita hari ini, siapa yang bisa simpulkan untuk materi kita hari ini? Saya, Bu. Oke, berdiri dengan suara yang lantang. Kesimpulan dari saya, secara umum perbedaan masyarakat secara horizontal disebut diferensiasi sosial. Secara normatif, di dalam diferensi sosial, hak dan kewajiban antar kelompok yang satu dengan yang lainnya relatif sama di mata hukum. Jadi dengan penggolongan sosial kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Bagaimana agar kita tetap satu? Harus saling menghargai, ya. Harus ada toleransi. Nah, selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kita silakan kalian mempelajari tentang penggolongan sosial, perbedaan agama yang akan kita bahas bersama di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan dikumpul bukunya untuk ibu beri nilai. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Dan siapa yang bisa pimpin doa? Oke, silakan, Ade. Pertama, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Siap. Beri salam. Assalamualaikum.